seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku jadikan semua doaku untukmu? Tuh, wes gak ndungo untuk dirinya sendiri. Kalau bahasa yang lain itu maca sholawat, mboten enten ndonga liyane, maca sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, kalau demikian Allah akan menghindarkan dirimu dari kesusahan dunia dan akhirat. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Hal seperti ini tidak bisa dipahami cuma pokoknya sapa wae sing sholawate akeh kemudian Allah akan menghindarkan dari kesusahan dunia dan akhirat. Niku harus dihubungkan dengan khusyuk. Kalau ada orang bilang, "Pak, kula niku ndongaaken panjenengan lho bendina." Tapi ada orang itu yang lain juga mengatakan, "Pak, kula nggih ndongaaken panjenengan tiap hari, Pak." Ada orang ketiga, "Pak, kula nggih ndongaaken panjenengan tiap hari." Jenengan kalau ditanyakan, tiap orang niku kekhusyukannya ndongane sami mboten? Mboten. Sama seperti kita saat sedang sholat itu di masjid maupun sholat di rumah itu. Napa khusyuke sami? Mboten. Maem sate. Satene tuku teng warunge sami. Rasane beda napa sami? Nah, kalau ingin mencoba lebih khusyuk untuk kita menikmati, menghikmati dan menikmati bersolawat kepada Rasulullah, niku saged memahami akhir surat At-Taubah. Cak Lukman biasa hafal niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nggih. Hafal ta, Cak? Hafal. Nggih, insyaallah masih hafal. Mengapa kok orang kalau di yang sering sholawatan itu loh Pak? Orang sholawatan dan kalau di Jawa Timur termasuk tempat saya mungkin tempat Cak Lukman itu kan orang sholawatan dengan yang namanya tiba berjanji. Niku kan hampir tiap minggu. Seperti kita semua ini tiap minggu sekali ketemu. Nah, isinya berjanji itu menceritakan mulai dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keutamaan-keutamaannya sampai wafatnya. Nah, tapi bahasanya niku pakai bahasa syair. Nah, karena bahasa syair, bahasa Arab, nggak semua paham. Yang penting, yang penting, yang penting muni. Seperti kita ngaji Quran gini, belum tentu semuanya juga paham. Nah, iya, dua ayat akhir surat At-Taubah itu kan menceritakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sangat menghendaki orang-orang mukmin itu selamat dunia akhirat. Sangat ingin. Rasulullah itu sangat ingin kita itu selamat dunia akhirat. Oleh karena itu Rasulullah itu kalau berdakwah itu dakwahnya niku nggih didasari sing didakwahi itu ingin selamat. Nggih. Karena seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku cara menyampaikannya niki sangat santun, sangat sabar, ngoten mawon. Semua niku wong niku sudah kenal di Mekah saat itu dengan Rasulullah orang yang baik.
kan tetap ada yang menolak nih, Pak. Nah, jenengan kalau ketemu dengan seseorang yang menghendaki jenengan itu baik-baik saja, bahkan bahagia, tapi tidak hanya sekedar menghendaki, tapi nggak perlu diparingi yotro, diparingi uang. Jawa yotro niku ngene mriki nggih yotro. Sami. Paringi uang. Nek lagi kepanasan dikipasi. Nek lagi gak seneng dihibur. Nah, seperti itulah Rasulullah. Menghendakinya sampai seperti itu. Pernah satu saat ada orang Badui itu berarti orang yang nomaden bikin tenda di gurun-gurun itu loh Kak. Pernah nonton film Bapak? Aku lah mboten tahu, lihat langsung. Nah, pindah mengembalakan ternaknya. Itu kan disebut orang yang kurang pergaulan karena di gurun toh Pak. Diarani wong desa. Itu satu saat orang desa ini sampai ke Madinah, niku mohon pipis di dalam masjid. Pun kebiasaan mungkin. Kebiasaan teng gurun toh Pak. Oh, ternyata lah, iku mau dipukul aja Rasulullah melarangnya. Nah, wong ora ngerti kok arep diantemi, ibaratnya ngoten. Ya, harusnya dikasih tahu baik-baik. Nah, kalau kita mengetahui betapa Rasulullah sangat sayangnya kepada kita, kemudian kita membaca sholawat, niku kan mesti tambah khusyuk, toh. Mestinya loh Pak, mestinya. Ya. Sehingga kalau kita memahami betapa Rasulullah itu betapa sayangnya kepada kita, kita bersolawatnya tambah khusyuk. Oh, ternyata nanti itu dalam kebiasaannya akan memunculkan rasa khusyuk itu kenikmatan. Kenikmatan rasa khusyuk niku kan garai ayam tentrem. Nah, karena ayam tentrem maka kita sholawatnya tambah banyak. Maka tambah banyak lagi kemudian sampai terungkap terungkaplah sebuah kisah seperti ini. Ada sahabat Rasulullah yang sampai bertanya pada Rasul, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu?" "Ya Rasul, nuwun sewu. Kalau seumpami ngoten nggih bahasa Jawa. Saya niku bersolawat terus mendoakan panjenengan. Iku pripun?" Rasulullah menjawab, "Kalau demikian Allah akan menghindarkan dirimu dari kesusahan dunia dan akhirat." Bahasa Arab ngeten. Qala rajulun, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu sholati kullaha alaika." Qala idan yakfikallah ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka. Kalau demikian Allah akan menghindarkan dirimu dari kesusahan dunia dan akhirat. Saat niki yang ketiga tentang khusyuk tadi. Orang nggak tahu, kemudian tahu betapa Rasulullah sangat sayang. Sama-sama baca salawatnya berbeda. Lebih logikanya lebih khusyuk yang sudah tahu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini orang tahu bahwasanya ada hadis seperti ini. Karena agar kesusahannya dunia dan akhirat itu hilang, dia membaca sholawat banyak sekali. Beda enggak dengan yang kedua tadi? Beda. Yang pertama beda, yang kedua beda, yang ketiga beda. Makanya saya tadi mencoba ada tiga nih perbedaan. Yang pertama itu ya wis karena Allah memerintahkan baca sholawat, saya baca sholawat. Mungkin mungkin nggak khusyuk, belum khusyuk lah. Pokoknya baca sholawat. Yang kedua ternyata ditambah dengan akhir surat At-Taubah tadi. Oh, ternyata Rasulullah itu sangat menghendaki kita, sayang dengan kita. Bahkan sampai-sampai ada kisah populer Rasulullah pas meninggal saja dicabut nyawanya niku kalau bisa sakitnya orang-orang muslim apa nih? Nazak. Nazak niku bahasa lainnya apa? Mau meninggal niku lho. Sakaratul maut.
Itu ditimpakan ke saya saja semuanya. Sampai seperti itu Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah ke jenengan, ke kita semua. Nah, lebih khusyuk lagi. Nah, tetapi kan kemudian orang yang bertujuan membaca sholawat agar dia itu kesusahannya hilang di dunia di akhirat. Dengan yang kedua tadi, menurut jenengan bagus mana? Yang kedua itu yang memahami surat akhir surat Taubah tadi. Bagus yang kedua. Sami. Sholat itu jenengan sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu Tuhan. Saya pencipta alam semesta ini, maka saya menyembahnya dengan mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Terus saya ungkapan, orang itu kalau sholatnya rajin, nanti selamat di akhirat itu tidak masuk neraka, tapi dimasukkan oleh Allah ke surga. Bagus yang putih. Bagus yang pertama. Sami malin, ini contoh malin. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita itu bersodako. Sodako ini contohnya ganti sodako. Oke, ya karena Allah memerintahkan dan sodako itu kan ya jelas baik. Kita bersodako. Nah, terus tambah ilmu. Tambah ilmu. Sodako itu kalau di dalam Al-Quran nanti akan dilipatkan 10 kali bahkan sampai 700 kali Al-Quran. Wah, duit 1.000, 1 juta. Contoh sing gampang 1 juta. Duit 1 juta tak infakkan ini. Karena akan dapat paling enggak 10 juta atau menjadi 700 juta. Beda toh, Pak. Hal-hal seperti itu di dalam Al-Quran itu tersebut di surat Fatir. Surat Fatir itu surat tentang yang disebutkan bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran itu muslim mukmin terbagi menjadi 3. Ada yang disebut zalimul li nafsi, ada yang disebut muqtasid, ada yang disebut sabiqul khairat. Insya Allah masih ingat dulu pernah saya sampaikan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, maka kalau itu kemudian kita sering pikirkan di dalam hari-hari kita, saya itu sampai mana ya? Sing nomor siji, nomor loro, nomor telu. Nah, kita akan tahu diri kita sendiri loh. Niki buatan usah dadak delok koncone niki masalah khusyuk niku buatan ketok tok, Pak. Nanti kelihatannya itu kelihatan orang itu kita tambah saing ngoten mau. Tapi kayak masalah ngeten iki pertama kali memang harus pakai introspeksi atau muhasabah. Kita lihat diri kita. Oh ya, kurang Mas ya. Oh, saya itu bener-bener pingin oleh 10. Karena kok orang oleh 10 ya? Sodako katanya dapat 10. Kok saya nggak dapat 10 ya? Bahkan katanya 700, 10 saya enggak. Nah, karena niatnya sudah golek 10. Yang tadi kan ikhlas. Yang dapat 10 atau sampai 700 itu karena ikhlas lillahi ta'ala. Tapi karena sudah golek 10 jadinya enggak ikhlasnya berkurang paling enggak nih. Ya, niku perlu diintrospeksi dan masing-masing dari kita itu mencoba membuat kalau bahasa manajemen niku roadmap ya. Roadmap niku peta jalan bagaimana kita memperbaiki diri kita masing-masing.